Renungan Kefas Selasa 7 Februari 2023. Tema hari ini adalah hasil dan manifestasi pemenuhan dan pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52 dituliskan, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, hasil dan manifestasi pemenuhan dan pencurahan Roh itu hanya tercatat beberapa hal yang ajaib, seperti bahasa lidah, penyembuhan, pekerjaan kuasa, dan meramalkan. Dalam surat kiriman Paulus, dia tidak hanya mendorong orang untuk melatih 4 karunia ini di dalam sidang. Sebaliknya, dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 14 bahwa jika ada orang yang berbicara bahasa lidah, namun tidak ada yang bisa menerjemahkannya, maka orang itu harus diam. Tertulis di dalam ayat 27 dan 28. Sobat Kefas, ada 5 aspek dari memanifestasikan pemenuhan dan pencurahan Roh Kudus atau pemenuhan esensial. Yang pertama adalah dipenuhi dengan sukacita dan Roh Kudus. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52. Kita hanya perlu menyeru, "Oh Tuhan Yesus," dan kita akan menjadi sukacita dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kedua, membicarakan perkataan pujian, pengajaran, dan nasihat. Kata-kata ini sudah ada dalam Alkitab, Mazmur, Kidung, dan nyanyian rohani yang disebutkan di dalam Efesus pasal 5. Yang ketiga, membicarakan kata-kata hikmat, pengetahuan, dan nubuat. Ini semua tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7, ayat 8, dan ayatnya yang ke-10. Ini adalah berbicara mengenai wahyu tentang Allah dan Kristus, berbicara bagi Allah, dan membicarakan Allah yang mengalir dan menjenuhi kita. Yang keempat, yaitu hidup oleh Roh dan berjalan menurut Roh. Ini tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 4, Galatia pasal 5 ayat 16, dan ayatnya yang ke-25. Segera setelah kita bangun setiap pagi, kita seharusnya menyeru, "Oh Tuhan Yesus." Kita harus mempraktekannya sepanjang hari, dan secara bertahap kita akan hidup menurut Roh itu. Dan yang kelima, ketika kita hidup oleh Roh itu dan berjalan menurut Roh itu, hasilnya adalah kita akan menghasilkan buah Roh itu. Itu semua tertulis di dalam Galatia pasal 22 sampai 23. Jika kita hidup dengan jalan ini, tentunya kita akan damba persekutuan bersama. Terlebih lagi, tidak peduli apakah kita bertemu dengan anggota keluarga atau dengan sejumlah kecil kaum kudus, atau bahkan banyak kaum kudus, persekutuan kita pastilah menjadi hidup dan kaya. Kemudian, dalam aspek ekonomikal atau pencurahan, butir yang paling penting adalah membicarakan firman Allah dengan berani. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, ayat 31,
dan di pasal 13 ayat 9. Selama kita hidup oleh Roh, berjalan menurut Roh, dan menang, ketika kita datang dalam sidang, secara spontan kita akan membicarakan firman Allah dan bersaksi bagi Tuhan dengan berani. Ini adalah hasil dan manifestasi dari pemenuhan dan pencurahan Roh itu. Hari ini kita boleh diterangi bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus, membicarakan perkataan pujian, pengajaran, dan nasihat, bahkan membicarakan kata-kata hikmat, pengetahuan, dan nubuat, dan juga hidup oleh Roh dan berjalan menurut Roh. Kita hidup oleh Roh itu dan berjalan menurut Roh itu. Hasilnya adalah kita akan menghasilkan buah Roh itu, seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Moga kita berdoa hari ini agar kita hidup oleh Roh, berjalan menurut Roh, dan menang. Ketika kita datang dalam sidang, secara spontan kita akan membicarakan firman Allah dan bersaksi bagi Tuhan dengan berani. Amin.